Pak Joshua, bisa kita mulai sekarang aja? Oke. Oke, sambil kita record juga nggak masalah. Ya. Oke, selamat sore para hadirin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para Sobat Elit semuanya. Perkenalkan, nama saya Terence Ersada, selaku host dari webinar ini juga sekaligus Equity Research Analyst dari PT Erdika Elit Sekuritas yang akan membawa acara di sesi Talk to Emiten bareng PT Zyrex Indo Mandiri Buana Tbk. Sore ini kita akan berbicara dengan Bapak Joshua selaku Investor Relation dari salah satu emiten yang baru melantai di bursa pada tahun lalu. Pasti teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan PT Zyrex Indo Mandiri Buana Tbk dengan produk-produknya yang bermerek dagang Zyrex yang sudah bergerak selama 25 tahun dan akhirnya melantai di bursa. Cukup lama ya, Pak? Yes. Oke, selamat sore, Pak. Saya cepat Sore, dulu. Terence, thank you untuk undangannya pada hari ini. Thank you juga udah menyanggupi dengan undangan kami, Pak, untuk sharing-sharing hari ini dengan perusahaan Bapak yaitu PT Zyrex Indo Mandiri Buana. Nah, mungkin juga untuk teman-teman di sini yang bukan yang dari kalangan umum, teman-teman mungkin belum tahu kami ini siapa. Jadi, kami ini dari Erdika Elit Sekuritas dan kita juga punya kamera sebuah sekuritas yang mempunyai aplikasi di Play Store yang bernama Elite Online Trading. Jadi teman-teman juga bisa lihat dan nanti informasi soal perusahaan kami juga akan kita taruh di kolom chat. Nah, baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Kita persilakan Pak Joshua selaku Investor Relation dari PT Zyrex Indo Mandiri Buana untuk memulai presentasinya pada hari ini. Silakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih khususnya untuk Erdika Sekuritas dan juga Mas Terence dan juga teman-teman yang hadir di dalam webinar ini. Selamat sore, salam sehat semuanya. Perkenalkan saya Joshua Aldio, saya Investor Relations dari PT Zyrex Indo Mandiri Buana Tbk. Atau biasa teman-teman lihatnya laptop Zyrex gitu ya, Terence ya mungkin ya. Lebih kenal dengan namanya Zyrex. Nah, pada sore hari ini kita mau berbagi cerita sebenarnya Zyrex itu apa sih dan bagaimana sih bisnisnya dan prospek ke depannya seperti apa. Gitu kan. Zyrex sendiri seperti yang Terence sudah highlight tadi ya kan, sudah berdiri selama 26 tahun di Indonesia dan akhirnya melantai di bursa Indonesia pada tahun lalu. Saya cerita sedikit mengenai Zyrex, boleh ya Terence ya? Silakan Pak, silakan. Yes. Seperti yang tadi sudah dibilang ya, Zyrex didirikan tahun 1996 ya, didirikan oleh Bapak Timothy Sidik ya di tahun 96 itu. Pak Timothy Sidik ini beliau adalah seorang expert di bidang IT dan teknologi, khususnya beliau udah banyak karirnya di US di Silicon Valley. Pulang ke Indonesia di tahun 96 melihat Indonesia ini kok teknologinya tanda kutip ya cuma jadi tempat buangan brand-brand luar ke Indonesia kayak gitu. Akhirnya Pak Timothy punya visi, punya hati untuk bisa kasih brand lokal ya dari Indonesia yang dapat bersaing di kancah internasional di dalam bidang IT dan teknologi. Akhirnya terciptalah Zyrex ini di tahun 96 sampai hari ini. Jadi kita udah banyak melalui musim gitu Terence ya. Iya. Oke. Next. Nah, tahun 96 didirikan, ya kan? Dan tahun 2004 memulai bisnis laptopnya sampai di kurang lebih tahun 2011 ya, enjoying the profitable business from the laptop industry gitu kan. Nah, di tahun 2013 kalau teman-teman sadar gitu kan, kayaknya kan handphone, mobile devices, tablet-tablet itu mulai ngetrend gitulah ya. Nah, akhirnya tahun 2013 ini Zyrex mencoba untuk masuk ke pasar seperti tablet, gitu kan, mobile devices. Tetapi ternyata lebih baik kami fokus di bidang laptop, gitu kan, karena laptop yang memberikan kami kontribusi yang cukup besar. Akhirnya di tahun 2016 kita discontinue deh untuk mobile devices seperti tab dan lain-lainnya, dan kami akhirnya fokus ke laptop untuk produksi laptopnya. Gitu. Dan di tahun 2019 kita mulai growing. Nah, di tahun 2020 seperti teman-teman yang kita ketahui dan kita alami semua, nah kalau kita boleh ngomong ini kan blessing in disguise sebenarnya ya kan, ketika pandemi COVID
hit ke kita semua gitu kan, datang ke kita semua. Sebenarnya ada satu sisi nih ya, sisi teknologi atau sisi digitalisasi ini yang tanda kutip ya diuntungkan, mendapatkan angin segar gitu ya kan. Nah, Zyrex salah satunya ya kan, kedapetannya angin segar dari akselerasi digitalisasi dan juga teknologi di masa pandemi ini. Gitu. Dan pada akhirnya tahun 2021 di bulan April ya, di 30 Maret, kurang lebih 1 April, 30 Maret 1 April kita IPO di IDX, Indonesia Stock Exchange. Next. Nah, ini IPO figures kita ya. Kita rilis 333 juta new shares ya untuk di IPO-kan dengan nilai lembar per sahamnya atau harganya di Rp250 per share-nya, price per share-nya, atau ekuivalen in total sebesar 25% dari company total issued capital. Itu dari IPO kami menampung sebesar 80 miliar rupiah from the IPO, yang mana digunakan 42% ini untuk building operation. Building operation itu apa? Kami sebelum IPO, Zyrex itu nyewa Terence buildingnya. Akhirnya setelah IPO kami beli sebagai bentuk kepastian dari operasional si Zyrex itu. Gitu. 42% kami untuk pembelian pembelian gedung, and then 58% untuk working cap-nya. Zyrex. Baik. Jadi mungkin building yang kita visit kemarin itu memang building sewa sebelumnya, Kak? Sebelumnya, betul. Sebelumnya sewa. Akhirnya kita ngomong sama owner, yaudah kita beli deh, gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya dari operasionalnya juga ada suatu kepastian, Terence. Ya kan? Gitu. Jadi realisasi dari dana emisi IPO itu dipakai untuk membeli gedung yang sebelumnya disewa itu. Yes, dan 58%-nya untuk working cap. Oke. Kalau kalau si saya Pak, gimana sih realisasinya sejauh ini? Aku sangat dikit nih nanya. Yes. Absorption-nya atau penyerapannya dari sisanya yang beli building tadi itu ya, kita masuk ke working cap untuk proyek-proyek kami, ya kan? Mungkin teman-teman santer lah di berita-berita di telinga gitu kan bahwa Zyrex ini mendukung program Kemendikbud, ya kan, untuk program digitalisasi ke siswa-siswa. Jadi siswa-siswa di seluruh Indonesia bakal punya laptop. Nah, laptop itu dari Zyrex, Terence. Gitu. Nah, disitulah sisanya kami serap untuk working cap kami. Gitu. Mengoptimalisasi dalam produksinya. Gitu. Baik. Oke, Pak. Oke, next-nya. Nah, Zyrex sendiri produknya atau servisnya terbagi menjadi 3 channel ya, atau 3 jenis. Yang pertama itu mobile devices, itu ada laptop, ada tablets, dan lain-lain. Kita juga ada IT product seperti desktop mini PC, server, dan kita juga ada IoT, Internet of Things, aksesoris, ada CCTV, ya kan, mungkin Terence sempat kemarin dapat LED bulb yang Terence bilang keren banget nih bro, gitu kan, iya. LED bulb ya kan, betul. Gitu kan. Nah terus ya dari produk sendiri Zyrex punya 3 channel atau 3 kategori ini. Gitu. Oke, nah ini goods production overview-nya. Nah itu tadi yang 58% dari IPO kita serap untuk working cap. Working cap ini kita ekspansi pada lini produksi kami gitu. Yang tadinya di tahun 2020 ada 4 production lines, kami double di tahun 2021 menjadi 8 production lines. Terence sudah lihat langsung kemarin waktu visit ya, bagaimana penambahan lini produksinya. Tadinya ada 10 line leader, di tahun 2020 menjadi 20 line leader. Dan kapasitas produksinya per tahun yang tadi 215.000 unit, menjadi 430.000, 2 kali lipat semuanya. Atau fakta yang ada, ya dengan 1 shift 12 jam kerja, Zyrex mampu memproduksi 3.700 unit laptop. Ya, dan produksinya ini masih human intensive atau masih human labor. Kenapa? Ini akan menjadi benefit bagi warga sekitar tempat Zyrex, simpelnya gitu ya Terence ya, untuk penyerapan tenaga kerja. Dan juga untuk utilitas dari produksi itu sendiri. Sehingga ketika produksinya tidak terlalu banyak,
kita nggak akan ada banyak orang standby di produksi, gitu Terence. Tetapi ketika produksinya katakan meledak gitu ya, banyak ya kan. Nah, itu kita akan serap banyak tenaga kerja khusus pastinya untuk mengejar produksi si Zyrex atau si order Zyrex itu sendiri. Gitu. Mungkin contohnya mungkin yang kalau bilang order meledak itu yang sebelum-sebelumnya karena ada permintaan dari Kemendikbud dan dari universitas tertentu mungkin ya Pak. Yes, betul sekali Terence. Gitu. Contohnya kayak kita Kemendikbud gitu kan, kita harus kirim sebanyak 120.000 unit laptop dalam kurun waktu 4-5 minggu. Nah, di saat itulah utilitas Zyrex produksinya bisa 24 jam, bisa dalam sehari, shift-nya bisa 2-3 shift dalam sehari gitu kan. And then disitulah kita menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ketika itu selesai delivery, tenaga kerja yang kita outsource tadi itu bisa kita lakukan efisiensi pada cost wise-nya pastinya gitu, Terence. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, Zyrex terkenal dengan TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya yang tinggi. Ya, Zyrex sendiri. Zyrex sendiri produknya rata-rata ada di atas 40% untuk tingkat kandungan dalam negerinya. Dan Zyrex menjadi pionir atau menjadi role model lah kalau kita ngomong ya kan, untuk local company, untuk company yang lokal ini gitu kan, dengan tingkat TKDN tertinggi. Gitu. Bahkan nanti kita bisa share, bahkan kurang lebih 2-3 minggu yang lalu kita diundang oleh Kemenperin gitu kan, sebagai produk lokal, company lokal yang memiliki tingkat TKDN tertinggi. Mereka Kemenperin punya acara namanya belanja produk dalam negeri gitu kan. Nah, Zyrex diundang tuh. Ya, kalau kita boleh ngomong, kita ketemulah sama calon-calon buyer kami di acara tersebut. Karena kita punya produk TKDN yang tinggi. Nah, ini juga kita sangat bersyukur dengan masa-masa pemerintahan saat ini yang mendukung sekali TKDN yang tinggi, mendukung company-company lokal untuk bisa bersaing di market domestik khusus ya, pertama. Gitu, dengan regulasi-regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Dan regulasi itu cukup agresif ya, dan cukup tegas ya kan, bahwa pembelian khususnya untuk proyek-proyek pemerintah wajib ber-TKDN di atas 40%. Gitu. Nah, di sini ada Pak Evan gitu kan, Korsek dari Zyrex. Beliau lebih familiar dengan undang-undangnya gitu ya. Nanti bisa saling tanya undang-undang berapa, nomor berapa, tahun berapa yang mengatur tentang TKDN ini. Gitu, Terence. Baik, Pak. Oke, saya lanjut sebentar. Ya, ini our loyal customer kami, ya kan? Of course pastinya Kemendikbud, ya kan, lebih dari 200.000 unit di tahun 2021, ya kan? Banyak kami udah kirim dari Sabang sampai Merauke, tapi khususnya kita udah kirim ke daerah-daerah T3. Mungkin kemarin sempat ketemu analis meeting gitu kan di daerah-daerah T3, bahkan T4 kita sebutnya ya kan. Terpencil, terjauh, ya kan, T4-nya mungkin tanda kutip teraniaya gitu kan. Nah, market-market inilah yang tidak banyak brand mau sentuh, Terence. Gitu. Jadi pemerintah mempercayakannya kepada Zyrex dan Zyrex mau masuk ke dalam-dalam sana, gitu, Terence. Jadi so familiar, the government so familiar sama Zyrex. Indomaret pastinya our good friend, secure parking good friend juga, Alfamart juga good friend. Nah, kenapa sih mereka-mereka ini good friend sama kita? Mungkin harus sudah dengar waktu itu kan. Ya, jadi by research, secara penelitian gitu kan, iya kan, secara penelitian ternyata produk Zyrex ini lebih tahan di dalam cuaca dan iklim di Indonesia yang mana tropical, panas gitu kan, cenderung anget, hujan, tropis gitu kan. Sedangkan brand-brand lain, ya kalau kita ngomong gampangnya akan lebih cepat nge-lag lah, gitu, dari produknya. Kita pernah compare, katakan secure parking gitu kan, di basement yang jauh, basement 3, basement 4, compare produk A gitu kan, sama produk Zyrex. Dipakai produk A dalam sebulan udah nggak bergerak.
laptopnya gitu, udah ngehang. Sedangkan produk Zarex masih baik-baik saja. Nah, inilah yang menjadi unique selling point Zarex khususnya di ranah B2B gitu. Daya tahannya kuat banget, badak banget deh pokoknya gitu. Oke, of course ada brand-brand lainnya. Nah, positioning Zarex ya, Terence ya, atau teman-teman di sini. Zarex adalah prinsipal di sini. Oke, sebagai produsen laptopnya. Nah, kami bekerja sama dengan distributor kami. Yang pertama itu PT Dragon Computers and Communications ya. PT Dragon Computers and Communications ini mereka distributor laptop yang sudah lama dan brand-brand terkenal. Mungkin brand-brand yang teman-teman pakai di rumah saat ini. Nah, distributornya mungkin dari PT Dragon gitu, Terence. Ya kan? And then kami untuk B2G ya, kami bekerja sama dengan PT Intan Pariwara. Nah, PT Intan Pariwara ini kan sebelumnya publisher buku-buku sekolah-sekolah di untuk SDN, sekolah-sekolah negeri gitu, Terence. Nah, untuk penetrasi program Kemendikbud ini, kami kerjasama si PT Intan Pariwara gitu. Nah, dari distributor-distributor kami inilah mereka baru turun ke reseller-reseller kami gitu. Jadi Zarex ini posisinya adalah sebagai prinsipal gitu, Terence. Nah, market share di tahun 2020 Zarex ini only 1% actually ya teman-teman, cuma 1% market share dari total keseluruhan laptop di Indonesia. Nah, kami bersyukur di tahun 2021 bisa di angka 4% lebih actually, Terence. Exactly 4,7% untuk market share di tahun 2021 untuk Zarex in the whole total dari laptop industri di Indonesia. Gitu. Jadi di sini ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Oke. Sales record di tahun 2021 ya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dari 3 channel tadi, 3 kategori tadi, mobile devices, IT products, IoT accessories. Mobile devices menyumbang berkontribusi terbesar ya sebanyak 170.000 units dengan revenue 582,8 miliar rupiah. Oke. And then IT products-nya itu 15.800 units dengan total revenue 65,3 miliar rupiah. Dan IoT sebanyak 15.300 unit atau dengan revenue 3,2 miliar rupiah. In total, Zarex ya kan, total net sales-nya di tahun 2021 itu 651 miliar rupiah atau 202.000 unit produk. Teman-teman boleh lihat di laporan keuangan kami sudah update, silakan buka website kami ya kan, di download, bisa baca di laporan keuangan kami. Sudah rilis minggu lalu ya, Terence ya. Kita rilis ya. Gitu. Ya, ini financial journey dari Zarex sendiri. Oke, mungkin aku bisa buka yang ini sehingga bisa lebih jelas, teman-teman. Aku pakai paparan kinerja yang minggu lalu. Oke, kita ke sini dulu. Nah, dari sales record, sales figures tersebut yang tadi sempat kita share yang ini nih, ya, dari 3 channel tersebut, penyerapannya seperti apa, gitu kan pertanyaannya kan. Penyerapan adalah mobile devices, laptop ya, kita ngomong laptop lah, gitu kan. 90% itu ada di B2G, business to government, of course lah, programnya Kemendikbud, ya kan. Lalu 8% ada di B2B dan 2% ada di B2C-nya. IT products 70% B2G dan 30% untuk B2B. Dan IoT accessories, of course, nggak banyak pemerintah yang beli bohlam lampu warna-warni, ya, ya kan? Betul. Of course, B2G 30% untuk IoT-nya, sedangkan B2B-nya cukup oke, ya, karena ada CCTV dan lain-lain sebesar 60%, dan B2C-nya 10% untuk penyerapan dari sales figures-nya. Nah, ini financial journey-nya, ya, di tahun 2020 ya ke 2021 kami growth sebanyak, kalau dari 2020 ke 2021 itu sebanyak 2 kali lipat actually, Terence. Ya kan 400 miliar lah kami nambah lah gitu kan. Tapi by figures ini sebanyak kurang lebih 300% atau 3 kali lipat. Gitu. Pastinya dengan net sales yang bertumbuh,
ada COGS yang juga bertumbuh di dalamnya, ya kan? Kami masih tetap bisa menjaga GPM kami, ya, nilai GPM kami untuk growth di angka kurang lebih 80% dari tahun 2020, ya kan? Lalu turun setelah EBT kami juga kami mampu menjaganya, dan NPM kami juga meningkat, ya, sebanyak 93% dari tahun 2020, Terence. Gitu. Dan kami juga tetap berhasil menjaga NPM kami di angka kurang lebih 10%-an. Ya kan, dari tahun ke tahun, kalau teman-teman boleh lihat, di angka 8-10%. Dari net sales ke NPM bisa dijaga kurang lebih 10%. Nah, inilah yang menjadi concern Zyrex untuk tetap bisa menjadi perusahaan yang profitable, pastinya teman-teman. Ya kan, gitu. Oke, mungkin aku bisa balik sedikit ke sini. Nah, ini dia. Tentang digitalisasi. Ya, teman-teman semua sudah tahu di sini ya, digitalisasi nggak bisa kita hindari, ada yang namanya metaverse. Kita pun sekarang saat ini meeting by Zoom dan lain-lain. Zyrex mendapatkan angin segar atau mendapatkan dampak positif dari era digitalisasi ini. Digitalisasi tidak jauh berbicara tentang hardware juga, atau kita bisa ngomong laptop, ya kan, kita bisa ngomong PC desktop. Pastinya dengan berkembangnya era digitalisasi atau software-software yang terus berkembang, tentunya juga dibutuhkan hardware-hardware yang dapat mendukung. Gitu. Nah, ini prospeknya kita, ya. Zyrex itu punya campaign. Nah, ini campaign siswa top ini dari Zyrex, satu siswa satu laptop. Oke, ya, untuk tahun 2021, ya, Zyrex berhasil mendeliver sebanyak kurang lebih 160.000 unit laptop untuk program Kemendikbud, yang mana demand-nya adalah untuk 2021 sebanyak 470.000 unit. Ya, background-nya Kemendikbud untuk membuat program ini adalah di Indonesia ini ada 50 juta siswa-siswi, ya kan? Tetapi lebih dari 85% dede-dede kita ini nih, yang lagi sekolah nih, siswa-siswi ini nih, mereka belum punya alat TIK atau katakanlah laptop untuk bisa mengakses internet, untuk mereka bisa belajar Excel, untuk mereka bisa nulis surat dengan Word. Mereka belum punya hardware-nya, mereka belum punya device-nya, gitu. Jadi kita bersyukur juga untuk pemerintahan saat ini, ya kan, Kemendikbud melalui Pak Nadiem Makarim sebagai menteri, gitu kan, di Kemendikbud, dia mengalokasikan bagian budget untuk transformasi ke era digitalisasi di dalam dunia pendidikan, gitu. Mungkin kemarin sempat bertanya ya, untuk 2022 gimana nih, gitu ya kan, Terence kan. Nah, untuk di tahun 2022 dari Zyrex sendiri akan memproduksi sebanyak 250.000 unit laptop, gitu. Yang mana mungkin beberapa waktu lalu kita juga ada press conference dengan supplier kami dari Pegatron. Mereka sudah menyanggupi untuk supply chain-nya tersebut, gitu. So, ini program Kemendikbud. Betul. Nah, tapi saya mau tanya nih, saya potong sedikit. Sure. Nah, dengan mungkin kalau di Indonesia beritanya kurang banyak ya, tapi kan kalau misalnya berkecimpung di dunia komputer atau ya komputer, kita kan pasti tahu ada yang namanya chip shortage. Yes. Nah, chip shortage sendiri implikasinya apa sih ke Zyrex, dan pernah nggak sampai ada berimpact yang lumayan untuk Zyrex itu sendiri supaya perseroan? Karena kita tahu kalau di luar negeri itu chip shortage itu udah bikin perusahaan-perusahaan chip juga produksinya terhambat, bikin perusahaan-perusahaan yang mengandalkan chip-chip termasuk computer makers peers dari Zyrex sendiri juga terhambat produksinya. Itu gimana, Pak? Kalau kita ngomong tentang chip shortage sendiri, ya kan, Zyrex tentunya menyiapkan, kita ngomong bahan baku ya, kita menyiapkan bahan baku nggak mepet-mepet, Terence, gitu. So, apa yang terjadi di global saat ini dengan chip shortage bagi Zyrex sendiri, actually ya, tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena kita forecast untuk produksi ini 5-6 bulan ke depan. We know what we are doing, kita punya roadmap-nya, gitu. Dan kita
juga sudah komitmen, ya kan? Even our supplier Pegatron, gitu kan, kemarin sudah komitmen bisa untuk mensuplai segala kebutuhan Zyrex khususnya Terence. Contohnya katakanlah 250.000 sampai 300.000 unit laptop di tahun 2022. Kalau kita ngomong Pegatron ya, they supply millions of supplies setiap tahunnya. So bagi Zyrex untuk minta 250.000, 300.000 bagi mereka it's a small thing. They can say yes directly gitu kan. We can say that, sure. Yes, betul banget. Jadi untuk constraint dari segi harga pun kami pun udah memperkirakan akan hal itu. So kita nggak, ya ngomong gampangnya kita nggak mepet-mepet lah, Terence. Gitu. Ada follow up nih Pak. Yes. How about constraint in transportation? Nah, ini seru nih transportation ya kan. Waktu lalu kita sempat bahas. Sempat terjadi guncangan ya di dunia logistik kurang lebih bulan Juli, Agustus, September di 2021 gitu kan. Transport yang mana tadinya let's say kita katakan misalkan $1.000 gitu kan sekali ngirim gitu kan. Sempat naik 2 kali lipat Terence, jadi 2.000-an. Nah, ini yang menjadi salah satu komponen yang kita perhatikan juga, belajar juga dari pengalaman. That's why mengapa kalau kita lihat di tahun 2021 ya, COGS ini agak sedikit offside nih, Terence. Karena di situ ada logistik yang tiba-tiba ngejomplang gitu kan, guncangan. Tetapi kita harus tetap komitmen sama proyek-proyek kami untuk tetap on time, gitu Terence. Of course lah, Zyrex nggak mungkin buka Zyrex Logistics, ya kan? Betul. Kita akan tetap follow apa yang terjadi di market dan kita tetap komitmen sama buyers kami, gitu kan? Order-order kami untuk tetap on time dengan kualitas yang standar pastinya gitu. Makanya kalau dilihat dari growth-nya net sales-nya 300%, COGS-nya 337%. Agak sedikit offside karena si logistiknya itu sebenarnya Terence. I understand. Gitu. Iya. Maaf nih kalau pertanyaannya pedas-pedas karena kan analis biasa. Pedas. Gak apa-apa. Tenang. Ya. Oke, baik Pak. Boleh dilanjutkan. Yes, aku lanjut ya sedikit ya. Nah, future prospect-nya juga. Nah, ini ngomong digitalisasi lah tadi, ya kan? Ternyata by research ya. Dari kementerian pun, dari maksudnya penelitian kementerian pun ya. Pada saat pandemi ternyata ekonomi Indonesia secara mayoritas ditopang sama UMKM atau marketplace, Terence. This is unique. Kenapa? Karena semua orang WFH, ya kan, from home, ya kan, stay at home. Semua orang. Kita makan, order ojek online. Kita beli barang ke marketplace yang warna oranye, yang warna hijau, warna biru, macam-macam. Bener nggak? Ternyata ditopang oleh UMKM ini. Nah, ternyata juga ya UMKM nggak semuanya punya devices yang memadai untuk mereka bisa transformasi ke digitalisasi ini. Gitu. Terlebih untuk daerah-daerah 4T tadi, Terence. Gitu. Ya kan? Mungkin teman-teman pemain di industri laptop ini banyaknya di kota-kota besar gitu kan. Tetapi di daerah-daerah 3T atau yang kita suka sebut 4T itu daerah terpencil lah, terjauh dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi market tersendiri bagi Zyrex sendiri. Apalagi Zyrex produk-produknya ada di entry level ya. Dengan nilai satu laptop 4 jutaan gitu kan. By on research keluarga-keluarga di Indonesia gitu kan atau UMKM di Indonesia mampulah untuk bisa beli gitu. Ya kan? 4 juta untuk beli laptop untuk bisa masuk ke era digital ini. Ini feature prospeknya lagi juga di ranah B2C yang mungkin kemarin Terence sudah sempat lihat ya laptop B2C-nya ya, kita sempat main-mainin gitu kan. Kita kerjasama sama PT Dragon, di mana PT Dragon ini mereka adalah distributor untuk brand besar. Teman-teman mungkin pakai di rumah brandnya tersebut. Kita sudah kerjasama baik dengan PT Dragon untuk bisa distribusi produk B2C kami atau produk end consumer kami. Ya, kita paham betul lah teman-teman pengennya kan prosesor yang kenceng, yang capable kesana kemari gitu kan. Akhirnya Zyrex nantinya dalam waktu dekat ini ya
kita akan launch gitu produk B2C kami bekerja sama dengan PT Dragon gitu. And then future prospeknya of course ya kita nggak jauh-jauh ngomongin metaverse ya kan, Zyrex sebagai teknologi company kita ini datang webinar hari ini info Zyrex malah lengkap banget deh ya kan, kurang lebih sebelum waktu kita ketemu tuh Terence ya 2-3 minggu lalu kita udah ngomong sama salah satu pengembang VR. So Zyrex could be ya mungkin juga akan bisa memproduksi si kacamata VR-nya itu, Terence. Dan juga pengembangan di dalam dunia software tersendiri. Gitu. Nah, ini sih kita masih dalam roadmap kami masih terus tetap mengembangkan ya untuk ranah ini sehingga nantinya bisa masyarakat Indonesia khususnya keluarga-keluarga di daerah-daerah bisa ikut di dalam arus digitalisasi tersebut. Gitu, Terence. Oke. Nah, sales target 2022 nih, teman-teman bertanya kan pasti. Tadi laptop, mobile devices. Ini secara konservatif ya. Secara konservatif kita sebut Zyrex akan memproduksi atau bisa menyerap penetrasi penjualan sebanyak 250.000 unit laptop atau meningkat sebanyak 47% dari tahun 2021 ya kan di mobile devices. Dan IT products kita meningkat sebanyak 30% atau 20.000 units, dan IoT juga akan meningkat sebanyak 30% atau 20.000 unit juga, sales targetnya. Sales forecast-nya kita lah untuk tahun 2022. Angka-angka ini secara konservatif. So, kalau tadi saya sempat keceplosan, gitu ya kan, sempat keceplosan, 250.000 sampai 300.000 unit forecast kami. Gitu. Dengan total sales revenue, net sales revenue sebanyak 800 miliar rupiah. Secara konservatif dari 651 miliar di tahun ini, tahun 2021, di tahun ini 2022 akan terforecast, tercermin gitu kan, sebesar 800 miliar rupiah. Gitu. Oke, nah ini beberapa dokumentasi, ini konferensi pers dengan Pegatron yang tadi sempat saya mention dengan supplier kami sebagai bentuk komitmen dukungan dari Pegatron kepada Zyrex, dan Zyrex juga bisa berkontribusi bagi domestic market. Nah ini dia Terence yang sempat tadi saya mention juga, business matching belanja dalam negeri dari Kemenperin. Ini Zyrex diundang nih Terence, teman-teman gitu kan, kami diundang ke Bali untuk bisa hadir di acaranya. Dan ya teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu kami gitu kan, senior-senior kami dari pemerintah, mereka bisa belanja dalam negeri ke Zyrex. Tapi syaratnya satu, Terence, untuk bisa acara ini, TKDN-nya tinggi. Karena ini juga audiensi mengenai tentang TKDN gitu. Ya, nih TKDN-nya yang tadi. Nah, ini beberapa waktu lalu, kurang lebih minggu lalu juga, kami sudah kirim 5.000 unit laptop untuk UGM, Universitas Gadjah Mada. Ini just right before our meeting ya, Terence ya. Jadi sempat terdokumentasi, kami kirim 5.000 unit laptop untuk Universitas Gadjah Mada. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan. Wow. Oke. Thank you nih, Ko Jos sudah sharing sama kita. Tapi sebelum aku jawab kita ambil pertanyaan-pertanyaan dari kolom Q&A, aku juga mau tanya-nanya nih. Nah, baru-baru ini kan ada statement presiden, arahan presiden yang di mana pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga kementerian ya dan BUMN juga harus meningkatkan belanja produk dalam negerinya. Nah, itu baru berapa hari itu ya. Nah, dari itu sendiri ada nggak sih kayak kelihatan di LKPP-nya itu kelihatan kayak belanja mereka itu benar-benar beli nggak sih barang-barang Zyrex sendiri atau ya? Kalau pertanyaannya mereka benar-benar beli, pastinya karena we done the business with the government previously, ya kan? How about an increase in business? Gimana? Sorry, Terence, putus-putus.
how about an increase in business gitu? Ada reflect nggak? Pastinya. Kenapa? Karena realisasi tentang regulasi TKDN ini pastinya akan semakin digencarkan dan implementasinya akan semakin terasa, khususnya di industri domestik sendiri. Ya, of course lah, dengan forecast laptop tadi yang meningkat sebanyak 47% dari tahun 2021 ke 2022, of course di dalamnya ada peningkatan belanja lah dari teman-teman atau senior-senior kami di pemerintahan gitu, Terence. Baik. Nah, TKDN itu kan benar-benar santer kan, kalau kita sebutnya Zyrex pasti dalam negeri pasti bawahnya TKDN. Nah, dari TKDN itu sendiri apa sih spesifikasinya dan atau requirement-nya, berapa persen kah atau komponennya gimana kah dan lain-lain. Yes, TKDN sendiri ada rumus hitungannya, ya, ada komponen-komponen di dalam hitungannya, ya. Bahkan pemerintah sedang mengaudiensi untuk TKDN yang tingkat kandungan dalam negeri, ya, brand, ya, bobot brand nama Zyrex itu akan menjadi salah satu bobot terbesar, Terence. Contohnya gini, kalau ngomong, ya kita bolehlah beli handphone Apple, ya kan? Kenapa sih Apple harganya bisa sebegitu mahal, tetapi handphone yang lain nggak sebegitu mahal dengan Apple? Because it is Apple, ya kan? The brand. Nah, pemerintah ini sedang mengaudiensi atau mencanangkan bahwa nama dari brand lokal ini akan menjadi bobot TKDN salah satunya yang terbesar. Gitu. Nah, dari komponen TKDN sendiri, of course, Zyrex sudah sampai di atas 40%, rata-rata 40%. Nah, itu dihitung dari labor-nya, itu dihitung dari, bahkan sampai dihitung, Terence. Sampai stiker-stikernya pun dihitung. Gitu. Ini produksi dalam negeri atau impor, gitu kan. Nah, itu semua dihitung secara keseluruhan sampai komponen terlihat dan tidak terlihatnya, sehingga membentuk TKDN yang tinggi. Gitu. I see. Nah, aku juga dengar-dengar Zyrex juga memproduksi alat yang non-komputer, non-IoT, tapi juga bakal diproduksi dan juga bisa menjadi revenue, ya, jadi cash cow yang baru di segmen yang baru untuk Zyrex itu apaan ya? Ya. Nah, aku share sedikit ya. Aku juga pas kita memang jodoh nih, Terence. Nah, ini dia nih berita hari ini. Pagi ini. Ya kan? Ya. Alhamdulillah akan bagikan 6,7 juta set-top box gratis untuk masyarakat Indonesia. Teman-teman mungkin bisa lihat set-top box ya. Terence waktu datang ke kantornya Zyrex, waktu ke factory-nya Zyrex, juga lihat set-top box-nya Zyrex ya. Nah, Zyrex juga akan mengambil bagian di dalam perencanaan pemerintah ini, 6,7 juta set-top box gratis ini. Ya, Zyrex di tahun ini secara konservatif ya, kita akan memproduksi atau menyerap sebanyak 600.000 unit set-top box, Terence, secara konservatif. Ini masih bisa kurang lebih jadi 700.000, jadi 800.000. Ancar-ancar kita sih, forecast kita sih mungkin bisa jadi 800.000-an unit, Terence, sebenarnya. Gitu. Tapi kita bilang sama teman-teman konservatifnya amannya 600.000 dulu deh, gitu. Nah, set-top box ini apa sih? Mungkin teman-teman, kalau teman-teman punya TV di rumah, ya kan, sukanya pakai antena tradisional biasa gitu kan. Nah, kalau dicolokin ke set-top box ini nanti sinyalnya itu akan menjadi sinyal digital gitu. Sehingga teman-teman bisa mendapat kualitas siaran yang lebih baik ketimbang antena-antena tradisional. Gitu sih, Terence. Nah, sekarang ini aku akan ambil pertanyaan dari Q&A question, dari Q&A column. Nah, ada pertanyaan dari Pak Cikal. Pak, persentase pemasukan dari jenis klien berapa dan apakah ada ekspor? Mungkin yang tadi refer ke yang persentase kliennya B2C, B2G, B2B. Yes. Mungkin boleh diulang, Pak? Boleh. Nah, untuk persentase klien sendiri, memang kita akui kita masih banyak di B2G-nya, business to government-nya. Kurang lebih secara garis rata-rata, B2G-nya ini ada di angka 70-80%, Terence, dari 3 channel ini. Kayak gitu kan. Dan selebihnya ada di B2B dan di B2C. Kenapa kok kejomplang banget B2G-nya tiba-tiba melejit
Ya, karena tiba-tiba ordernya melejit. Gitu ya kan. Simpelnya kayak gitu. Ketimbang B2B dan B2C-nya. Seperti itu. Dan apakah ada ekspor? Ekspor untuk saat ini kita belum ada, Pak Cikal. Tapi ada dalam roadmap kami, pastinya. Tetapi untuk saat ini belum ada ekspor. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dengan spek laptop yang sama, bagaimana upaya Zyrex untuk bisa compete dengan brand lain? Mungkin dengan price comparison, karena kan market komputernya sangat saturated ya. Banyak Yes. merek di luar sana. Yes. Di ruangan saya pun ada berbagai merek. Ada Zyrex sih. Tapi ya, gimana sih caranya Zyrex ini compete dengan merek-merek laptop yang speknya sama? Apalagi Zyrex sendiri mau bergerak di komputer yang lebih ke consumer based, bukan student based. How would you do that? How would the company do that? Yes. Nice question nih, seru nih. Karena ini pun saya melakukan riset sendiri juga, Terence, tentang laptop Zyrex dan laptop yang lain yang saya punya gitu kan. Okay. Ini secara kualitas. Itu tadi yang saya bilang. Zyrex ini kalau kita boleh ngomong lah pakai bahasa milenial, laptopnya badak lah. Okay. Ya kan gitu kan. Dinyalain 8 jam nyala semua, di burn lah kalau kita ngomongnya ya, di pabrik itu di burn. Kita melalui QC yang ekstrim. Bahkan Terence kemarin sempat masuk ya ke hot room-nya kita gitu kan. Itu laptop Zyrex masih tetap stabil ketimbang brand-brand lain ya. Dengan kondisi situasi yang sama, dengan spesifikasi yang sama. Oke, mungkin 1-2 hari tetap berjalan dengan baik, fine. Coba pemakaian 1, 2, 3 bulan di basement 3, basement 4. Gitu. Saya berani jamin, saya dengan confidence bisa bilang Zyrex pasti akan tetap lebih bisa bergerak lah produknya. Gitu sih. Oke, baik Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang sudah saya expect. Boleh tanya Pak, secara laporan keuangan Zyrex bagus. Ini dari Pak, nggak ada namanya, tapi Weekend.main11. Boleh tanya Pak, secara laporan keuangan Zyrex bagus, konsumen juga sangat kuat. Mengapa harga saham Zyrex malah turun? Bagaimana prospek saham Zyrex? Makasih Pak. Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit yang ini. Yes. Karena dinamika pasar modal seluruh dunia itu sama. Dan juga pasti teman-teman tahu juga adanya sektor rotation dari komoditas ke teknologi ke sekarang konsumer karena di bulan Ramadan. Jadi memang pergerakan saham apapun itu akan sangat fluktuatif. Tapi untuk prospeknya teman-teman juga bisa lihat sendiri di webinar yang kita adakan sekarang dengan perusahaan yang dengan fundamental yang kuat juga, dengan performance yang kuat dan dengan outlook yang jelas. Itu juga mungkin bisa ditambahkan Pak. Betul banget. Bagaimana prospek saham Zyrex? Nah ini kalau saya boleh ngomong, banyak teman-temanku juga lagi, gimana prospek sahamnya? Secara bisnis oke, tapi kok sahamnya nggak terbang-terbang? Pertanyaan gitu kan. Yeah. Ada namanya musim sedang menanam, memupuk. Ya kan? Nah, tapi kita melihat secara fundamental perusahaan, dengan prospek yang jelas, dengan laporan keuangan yang jelas, kita boleh lihat deh saham-saham perbankan mungkin yang puluhan tahun lalu, gitu kan, yang kita nggak trust, ya kan, bisnisnya bagus kok, tapi sahamnya nggak terbang-terbang. Ternyata setelah 10 tahun, setelah 20 tahun berjalan, mereka menjadi salah satu saham yang super big caps, khususnya untuk di Indonesia, gitu kan. So, Zyrex baru IPO 1 tahun yang lalu, ya kan. Kami juga masih penjajakan pastinya, bekerja sama dengan teman-teman sekuritas dan analis seperti Pak Terence juga, gitu kan. Untuk bisa memberikan prospek yang cerah bagi saham Zyrex juga, gitu. Gitu. Oke, ini pertanyaan dari Q&A habis nih, tapi saya juga ada pertanyaan. Mungkin boleh ke bagian yang tadi future outlook, Pak? Boleh. Sebentar. Outlook-nya itu entah VR, prospeknya kan tadi ada siswa top, ya. Global student itu. Next-nya, Pak, juga dengan ekonomi bisnis, dan ini yang paling menarik nih. Ya. Yang tadi VR. Nah, saya mau tanya nih Pak, dengan adanya prospek-prospek yang besar, itu juga pastikan membutuhkan dana dan membutuhkan, mungkin kita bisa bilang ekspansi ya. Yes. Entah dari lini bisnis, entah dari prasarana, sarana, harus air orang lagi, dan lain-lain. Apakah the company
is open for more funding. Entah kalau kita di pasar modal kita tahu dengan istilah right issue atau corporate action lainnya, ya bisa untuk menambahkan modal dari perseroan itu sendiri selain dari IPO. Apakah itu is that an open option? Ada di dalam, nah ini dia kita spill sedikit ya. Ada di dalam wacana kami secara internal mungkin akan ada right issue, mungkin. Tetapi untuk saat ini posisinya kami masih looking for a private placement seperti itu, Terence, ya kan? Untuk right issue kita udah kasak-kusuk lah, ya kan? Udah kasak-kusuk bahasanya kayak gitu. Mungkin kedepannya ketika mau launch, mau right issue, kita bisa nih nanti kabarin ke teman-teman RDK Sekuritas gitu. Oh, pastinya lah. Oke, ada pertanyaan dari anonim. Secara kualitas, Zyrex cukup confidence dengan produknya. Lantas apa alasannya Zyrex masih jauh sekali perbandingan salesnya dengan kompetitor lainnya dengan peers-nya sendiri ya? Yes, ini seru nih, lucu nih. Sempat kita bahas ya kemarin di meeting. Ya, gini, secara marketing ya, secara marketing ngomong secara sales, ngomong juga secara advertising, branding dan lain-lain, mungkin brand-brand lain ada di atas daripada Zyrex gitu kan, lebih umum. Tetapi Zyrex secara tim internal, tim manajemen, bahkan Pak Timothy sendiri selaku founder, selaku direktur utama, memfokuskan capitalnya atau modalnya untuk pengembangan produk dan kualitas produk yang terbaik. Mungkin Terence juga sempat visit ke factory kami melihat, oh iya ternyata Zyrex untuk R&D produknya itu buang banyak ya gitu ya kan, supaya memiliki produk yang bagus gitu, yang berkualitas. Nah, ketika kami memasuki penjajakan di area-area B2C ini ya, khususnya untuk tahun-tahun ini Terence, barulah kami akan mulai masuk ke area-area advertising, marketing, branding, dan sales yang lebih agresif untuk B2C khususnya. Gitu, Terence. Ini juga ada, saya follow up sedikit nih dari pertanyaan itu juga kan, memang komputer, market-marketnya semua banyak ya Pak. Untuk 3 lini bisnis yang tadi, services, yang soal server, pasti banyak merek-merek server. Komputer juga banyak merek-merek komputer. IoT pun sekarang mungkin juga banyak kompetitornya. Nggak usah saya sebut huruf B lah, itu yang mungkin IoT banyak sekarang. Dari laptop dan tablet kita juga tahu dengan merek-merek luar negeri, merek-merek Taiwan, merek-merek China, merek-merek US. Nah itu apakah Zyrex sendiri tidak tergiur atau tidak pengen gitu untuk menambahkan marketingnya atau lebih ramp up the brand awareness untuk? Pastinya kita mau makan kue pie-nya ini gitu Terence ya kan. Terbukti dari tahun 2020 yang which is only 1% gitu kan. Di tahun 2021 kami sudah meningkat sebanyak 4%, dan di tahun 2022 ya kan kami memiliki forecast untuk meningkatkan market share sebanyak 6-7% secara konservatif gitu. Projection 5 tahun ke depan, kemarin ada sempat nanya tuh 5 tahun ke depan market share-nya gimana Josh gitu kan. Kurang lebih ada di angka 10-12%. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan ke Pak Joshua terutama. Senang nih ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman RDK. Iya, betul. Terima kasih banget loh, Pak. Banyak banget insight yang kita bisa dapat hari ini tentang Zyrex, tentang perusahaannya juga, dan juga performa dari perusahaannya. Kan kita kan taunya Zyrex tuh mungkin lebih banyak ke mereknya yang udah ada gitu ya, yang kelihatan aja. Saya dari kecil juga udah lihat Zyrex sih. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup webinarnya, dan saya benar-benar berterima kasih kepada Pak Joshua dan seluruh jajaran Zyrex yang hari ini udah bantu kita dan untuk kesempatannya dan willingness-nya untuk hadir pada hari ini. Thank you banget Pak Jos. Thank you banget Pak Jos. Thank you teman-teman RDK, teman-teman investor semuanya, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih. Oke, thank you Pak. See you in next occasion maybe. Thank you, see you semuanya. See you. Oke, thank you Pak.